Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang sekali rasanya hari ini kita bertemu kembali, walaupun dalam tatap maya teman-teman, tapi yang jelas kita niatkan sama-sama belajar untuk memperdalam, untuk memahami materi pada kurikulum merdeka mata pelajaran matematika semester 2 di kelas 5. Nah, ini buku yang kita pakai, buku yang seperti ini teman-teman ya. Jadi bukunya yang seperti ini. Memang ada dua jenis buku ya. Untuk di video saya yang teman-teman bisa lihat itu buku yang versi yang satunya lagi. Nah, sekarang kita pakai buku yang seperti ini. Oke teman-teman, kita sekarang di bab 9 ya, bab 9 ini. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa tetap subscribe, kemudian like, komen, dan sharekan video ini sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal jariah teman-teman semua. Oke? Ya. Sekarang kita di bab 9, materinya penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, ya. Namanya saja pecahan, berarti kan pecah-pecah ya, pecah-pecah. Jadi tidak utuh. Tapi nanti ada pecahan yang lebih dari 1, lebih dari 2 tidak apa-apa. Tapi yang jelas istilah pecahan itu berarti angkanya itu terpecah-pecah. Nah, seperti apa? Sekarang kita lanjutkan aja teman-teman ya. Jadi pada poin pertama, ya, poin pertama ini kita akan belajar terkait dengan penjumlahan. Nah, teman-teman, untuk di ciri khas kurikulum merdeka ini, teman-teman sebelum mengerjakan soal dengan cara yang cepat, teman-teman harus pahami dulu konsepnya. Karena konsep itu adalah dasar dari pemahaman yang teman-teman bangun. Jadi pengetahuan yang teman-teman bangun itu berdasarkan konsep yang paling dasar, sehingga teman-teman nanti mudah ke depannya. Oke. Nah, yang pertama ini, wadah berikut berisi 2/5 liter dan 1/5 liter jus jeruk. Jika keduanya kita gabungkan, berapa liter jumlah seluruhnya? Nah, teman-teman, ini ada kayak apa ya ini ya, kalau di tempat saya bilang itu ya kayak wadah, kayak toples ya. Nah, toples seperti ini, kemudian diberi tanda yang warna pink ini 1. Ini ukurannya sama teman-teman ya. Kemudian yang ini dibuat 1/4, yang ini dibuat 1/5, yang ini dibuat 1/6, yang ini dibuat 1/5, ini 1/4, ini 1/5. Dan tingginya harus sama teman-teman. Tinggi toples ini dengan ini harus sama. Ini karena gambar ya. Jadi harus sama, tidak boleh tidak sama. Toplesnya harus sama. Kemudian teman-teman membuat ukurannya ini harus sama dengan ini. Yang ini sama yang ini harus sama. Ya, 1/4 ini sama ini harus sama. Tidak boleh yang ini lebih tinggi seperti ini, tidak boleh. Jadi harus sama. Oke. Fokus kita akan menjumlahkan 2/5 liter ditambah 1/5 liter jus jeruk. Yang pertama ini kita lihat posisi 2/5 di sini teman-teman. Ini 2/5 posisinya. Ya. Jadi segini. Kalau misalnya kita tuang lagi, maka di sini 3/5, di sini 4/5. Kemudian ditambah 1/5 posisinya di sini. Nah, ya. Kemudian ditambah, berarti otomatis ini akan kita tuangkan ke sini ya, karena ditambah. Oke, nah jadinya seperti ini. Ini ilustrasi dalam bentuk gambar ya. Ini kalau bisa dipraktekkan begini malah bagus teman-teman ya. Ini 2/5 ditambah 1/5. Jadinya seperti ini. Kita lihat. Setelah dituang tadi, maka posisi jusnya di sini. Ini posisi jus 3/5 di sini teman-teman ya. Jadi, nah, sehingga teman-teman nanti itu diarahkan ke sini teman-teman.
Ini kesimpulan, sebagai kesimpulannya itu nanti begini. Jika ada pecahan berpenyebut sama, maka kita cukup menjumlahkan pembilangnya saja. Nah, jadi contohnya ini tadi. Ini kan pecahan 2/5. Pembilangnya 2, penyebutnya 5. Ini pecahan 1/5, pembilangnya 1, penyebutnya 5. Nah, ini penyebutnya ini sama. Kalau penyebutnya sama, maka kita tinggal menjumlahkan aja. Yang atas 2 ditambah 1 sama dengan 3/5. 5 ini tetap 5. Nah, jadi seperti ini. 3/5 ini ketika dibuktikan sama. Nah, ya. Jadi kesimpulannya, jika ada pecahan berpenyebut sama, maka kita cukup menjumlahkan pembilangnya saja. Oke, dari sini ini yang pertama dulu. Teman-teman sudah pahamkah? Oke, misalnya contoh saya tulis di sini ya. 4/7 ditambah 1/7. Otomatis jawabannya berapa? 4 tambah 1. 5/7. Loh, sudah selesai. Gak gampang tak? Loh, gampang. Nah, tapi sebelum ke sini, teman-teman pahami dulu konsep yang ini. Nah, itu ciri khas dari kurikulum Merdeka. Kita berupaya mengkonkretkan benda sebelum kita belajar ke yang abstrak. Oke? Jadi kita belajar dari hal yang konkret ke yang abstrak. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjutkan teman-teman ke ini. Nah, contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini, teman-teman, ini wadah berikut berisi 1/3 liter dan 1/2 liter. Nah, berapa jumlah liter seluruhnya? Nah, ini pecahan ini, teman-teman, berbeda dengan yang tadi. Karena kalau yang ini itu penyebutnya 3, yang ini penyebutnya 2. Jadi penjumlahan pecahan dengan berpenyebut tidak sama. Kalau yang tadi kan penyebutnya sama. Ya, kalau yang tadi kan penyebutnya sama, teman-teman ya. Penyebutnya sama-sama 7 ya. Kalau yang ini penyebutnya beda. Oke. Nah, bagaimana caranya? Ini ada ilustrasi lagi, teman-teman. Jadi ilustrasi itu sangat penting, teman-teman, untuk membuktikan 1/3 ini biar tidak abstrak. Ya. Jadi ini 1/3. Kemudian yang ini 1/2, teman-teman. Jadi ini 1/3 itu kita pakai ukuran yang berwarna biru. Kemudian 1/2-nya ini kita yang berwarna merah seperti ini. Nah, ini akan dituangkan, teman-teman, ke sini. Nah, nanti kira-kira jadinya seberapa? Nah, oke. Nah, ini gambarnya seperti ini. 1/3. Ini 1/2. Kalau dituangkan, nah ini kira-kira ini berapa ini? Nah, ya, kira-kira ini berapa? Ini, teman-teman, harus agak sedikit memang ini untuk mengira-ngiranya agak sulit sih ya kalau seperti ini. Nah, tapi kalau teman-teman coba buat ukuran 1/6, nanti bisa ketemu, teman-teman, di sini. Kalau ukurannya teman-teman bikin ukuran 1/6 seperti ini tadi. Seperti 1/6 ini. Nanti bakal ketemu ini berapa kira-kira. Nah, ya. Jadi teman-teman menyiapkan toples, kemudian ini dibuat 1/6, 1/6. Oke. Nah, kemudian bagaimana caranya, Pak? Simpelnya menghitungnya. Nah, seperti ini. Kita buat ilustrasi seperti ini, teman-teman. Nah, 1/3 ditambah 1/2. Nah, kira-kira
ini kan tidak sama teman-teman penyebutnya, maka kita samakan. Nah, kenapa kok muncul 6? 6 ini berasal dari KPK dari 2 dan 3, sehingga muncul 6 seperti ini. Kemudian 1/3 ini kita cari pecahan yang senilai dengan 1/3 itu berapa. Boleh teman-teman buat seperti ini. Jadi ini awalnya kan 1/3, kemudian kita ubah menjadi seperti ini. Kita bagi lagi, ini misalnya begini teman-teman. Nah ya, kita buat seperti ini, sehingga yang tadinya 1/3 sekarang sudah berubah jadi berapa ini? 1, 2 per, dari berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2/6. Nah, jadi di sini 2/6. Yang 1/2 juga begitu. Kita cari pecahan yang senilai dengan 1/2, tapi penyebutnya 6. Ini kita bagi jadi 6. Sini, ini, satu lagi, terakhir ini. Nah, yang tadinya 1/3, sekarang dengan melihat ini, yang diarsir jadinya 3, 1, 2, 3. Jadi ini 3 per, semuanya berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6/6. Nah, jadi 3/6 di sini ditulis 3/6. Nah, setelah seperti ini teman-teman, kita pakai konsep yang tadi. Jika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menambahkan pembilangnya. 2 ditambah 3 ada berapa? Ada 5/6. Nah, jadinya seperti ini. Jadi jawabannya adalah 5/6. Nah, ya teman-teman ya. Oke, itu terkait dengan penjumlahan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Nah, Pak, kira-kira ada nggak Pak cara cepat yang sangat cepat sekali untuk mengerjakan ini? Tentunya ada. Nah, apa cara cepatnya? Pakai cara kupu-kupu. Nah, ada kelemahannya Pak? Ya tentu ada. Kalau pakai cara kupu-kupu, misalnya soal yang ini kita kerjakan pakai cara kupu-kupu bisa. Tetapi nanti kalau jawabannya itu menghasilkan angka yang besar, maka harus disederhanakan. Ya, harus disederhanakan. Contohnya ini ya, kita pakai cara kupu-kupu ya, misalnya ya. Oke, kita buat ya. 2/3 ya ditambah 1/4 misalnya. Kita pakai cara kupu-kupu ya. Bagaimana caranya? Ini 2 kita kalikan 4, ada berapa? Ada 8 ya. Kemudian kita buat garis, kemudian ditambah 1 kita kalikan 3. 1 kali 3 berapa? 3 ya. Kemudian 3 ini kita kalikan 4, ini dikali ya teman-teman ya. 3 kali 4 berapa? Ada 12. Nah, jadi sama dengan berapa? 8 tambah 3, 11/12. Nah, ini udah selesai nih. Angkanya ini udah kecil, jadi tidak perlu disederhanakan lagi. Nah, pakai cara seperti ini. Tetapi teman-teman, Bapak ulangi sekali lagi, konsep yang pertama ini teman-teman harus tahu dulu. Ya, konsep yang pertama ini teman-teman harus tahu dulu sebelum teman-teman mengerjakan dengan cara cepat seperti ini. Ya, mungkin itu teman-teman yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa teman-teman tetap subscribe, kemudian like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, matematika asik dan menyenangkan.